Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Depublish semua. Di sini saya pengen sharing tentang ilmu pengetahuan saya, pengalaman saya dan pengalaman ilmu pengetahuan ya. Itu tentang tubuh kita dan tentang penyakit yang ada di dalam yang bisa menjangkiti kita, entah penyakit itu datangnya dari dalam diri sendiri ataupun penyakit yang datangnya dari luar. Kan ada dua macam ya, penyakit itu yang dari dalam ya gara-gara kita sendiri, spare part tubuh kita rusak jadi sakit karena gara-gara kelakuan kita sendiri yang nggak benar, itu kan penyakit dari dalam. Kalau penyakit dari luar ya gara-gara makhluk asing gitu kan, atau gara-gara racun. Kalau makhluk hidup ya berarti ada bakteri, ada kuman, ada virus, itu kan dari makhluk hidup yang jahat yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga kita sakit. Tapi ada juga yang bukan dari makhluk hidup, tapi dari racun. Kita minum racun ya kita bisa sakit. Nah itu kalau dari luar. Jadi sumber penyakit itu ada dua ya. Pertama dari dalam diri kita sendiri, gara-gara kelakuan kita yang buruk, pola makan yang nggak bener, nggak olahraga, terus kurang tidur, makan sembarangan, akhirnya spare part tubuh kita ada yang rusak dan itu bisa jadi sakit. Atau dari luar, dari makhluk hidup luar, dari makanan basi ya ada bakterinya kan, berarti kan bakteri jahat. Buah-buahan basi itu bakteri atau virus makhluk hidup atau dari racun. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, saya pengen menceritakan latar belakang saya dulu ya kan, tapi khusus di lingkup tentang dunia medis ya. Jadi bapak saya itu dokter, ibu saya juga dokter. Bapak saya dokter hewan, ibu saya dokter hewan. Mungkin orang-orang di luar yang awam meremehkan dokter hewan itu. Nah, sebenarnya dokter hewan itu sederajat sama dokter spesialis, teman-teman. Jadi sebelum orang itu bisa diangkat jadi dokter hewan, itu dia harus sudah lulus dulu dokter umum. Baru setelah dokter umum lulus, masuklah ke dokter spesialis hewan. Nah, karena semua obat di dunia ini sebelum dipakai manusia itu kan dites dulu ke hewan, entah ke tikus putih, entah ke kelinci, entah kemanapun lah. Dokter hewan itu sebenarnya dokter spesialis ya, tapi untuk hewan. Jadi sebelum orang itu jadi dokter hewan, otomatis dia juga punya ilmu dokter umum, yang mana obat-obatan itu kan semuanya kan sebelum dikasih ke orang, diobatin ke orang, dites dulu dong ke hewan kan. Maka nggak heran sih dokter hewan itu ngasih obat ke hewan sakit. Misalnya anjing sakit, kucing sakit, kelinci sakit, burung sakit, itu sebenarnya obat-obatannya itu obat-obatan manusia gitu. Walaupun nanti mereknya berbeda, merek untuk hewan apa, merek untuk manusia apa, tapi zatnya, kandungannya sama. Karena ya emang kayak gitu, semua obat manusia tuh diuji dulu ke hewan. Utamanya itu obat-obatan basis kimiawi, obat-obatan barat ya. Dari lab, bahan-bahan kimia dicampur-campur, diteliti, terus jadi obat. Nah, itu bahan kimia. Itu kayak gitu polanya. Nah, dua-duanya tadi ya, bapak ibuku itu tadi dua-duanya dokter hewan. Yang satu buka praktek, yang satu jadi dosen. Nah, tapi ada keunikan di situ. Jadi dari saya kecil sampai saya gede sekarang, atau tepatnya saya sampai SMA lah gitu, kan masih sama orang tua ya. Nah itu setiap kali saya sakit, mereka berdua itu bertolak belakang masukannya bertolak belakang. Kalau bapak langsung ayo ke dokter, atau dia buka buku-buku obat, karena dia sendiri kan dokter ya, dia punya buku obat gitu yang tebel gitu, dia cari-cari sendiri penyakitnya apa, ditanyain kamu sakit apa, rasanya gimana, nggak enaknya gimana, sakit perutnya gimana, pusingnya gimana, dan lain-lain lah ya, temperaturnya berapa, nah ditanyain. Terus setelah ditanyain dicek pakai stetoskop, pakai tekanan darah, terus ya macam-macam lah gitu kan, kayak dokter-dokter biasa aja gitu. Nah setelah itu dia cariin obatnya, dia beliin ke apotek. Karena bapak itu dokter kan, ya ke apoteker tinggal bilang aja beli, pasti dikasih obatnya dong. Orang dia dokter, bikin resep juga pasti dikasih kan gitu. Ya itu bapak. Tapi pas bapakku itu masih
apa ya, panik gitu kan, namanya orang tua kalau anak sakit kan bisa panik ya. Nah dia pasti bawa aku ke rumah sakit atau ke dokter temennya yang spesialis anak atau spesialis apalah gitu, sesuai dengan penyakitnya apa gitu kan. Nah itu bapak jadi sangat-sangat pro dengan obat-obatan kimiawi, sangat-sangat buru-buru, sangat-sangat buru-buru pada saat saya sakit itu segera ke dokter, segera ke rumah sakit, itu bapak. Nah bertolak belakang ibu yang sama-sama dokter juga itu malah ngapain beli obat, ngapain ke apotek minum obat, udah tidur aja di rumah aja, makan yang banyak, jangan main dulu, makan yang banyak, minum yang banyak, di rumah tidur, udah gak usah ngapa-ngapain, udah sesimpel itu gitu kan. Nah ibu tuh kayak gitu terus, selalu kayak gitu setiap kali sakit. Saya sakit tipes digituin, saya sakit demam berdarah digituin, sakit flu ya udah biasa lah, sakit flu kan meler, pusing, demam, batuk-batuk ya digituin juga. Sakit apa lagi ya? Yang saya ingat kebanyakan 3 itu sih, yang paling sering kan flu ya. Kemudian saya pernah tipes dulu berkali-kali, saya dari kecil sampai SMP lah terakhir itu tipes mungkin bisa 5 kali lah seumur hidup kena tipes. Ya masuk rumah sakit bolak-balik. Terakhir itu SMA demam berdarah, itu juga masuk rumah sakit. Nah itu kayak gitu terus ibu sama bapak bertolak belakang. Tapi kan dari saya pribadi kan secara bawah sadar itu bertanya-tanya kan, ini gimana sih, sama-sama dokter, sama-sama dari UGM, tapi kok treatment anaknya pas anaknya sakit sangat berbeda gitu. Yang satu buru-buru rumah sakit, obat kimia, macam-macam, obat lengkap lah disuruh minum. Yang satu cuma suruh tidur, suruh makan banyak, makan enak, mau apa aja terserah gitu kan, dibeliin. Udah, kan aneh gitu kan, kontradiktif banget gitu. Nah itu jadi pertanyaan besar sih buatku gitu kan dulu. Nah tapi dari situ, dari orang tua yang dua-duanya dokter dan paham sebenarnya paham dua-duanya, paham obat gitu kan, paham obat, paham khasiatnya dan paham efeknya, efek buruknya, efek sampingnya, itu mereka dua-duanya paham. Itu dari situ juga saya belajar gitu kan, belajar kalau sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, sakit ini obatnya ini, obat-obatan kimia ya yang beli di apotek, obatnya ini. Saya jadi belajar, jadi ngerti lah gitu. Terus kalau kucing sakit, nah kalau binatang kan lebih susah lagi. Kalau orang, kamu sakit apa, rasanya gimana, apa yang dirasain, bisa dijawab. Nah kalau kucing sakit, kucing, kamu sakit apa? Gimana kucing bisa jawab? Apa yang jawabannya meong kan gitu. Anjing, jing, kamu sakit apa? Paling jawabannya guguk kan gitu. Nah itu kan dokter hewan ya. Nah dari situ kan saya belajar gitu. Saya belajar mengidentifikasi juga binatang sakit tuh kayak gimana, anjing sakit kayak gimana, ular sakit kayak gimana itu, burung sakit kayak gimana. Itu kan saya sedikit-sedikit belajar ya, karena orang tua saya buka praktek kayak dokter hewan di rumah gitu, di Cirebon. Nah itu itu latar belakang. Jadi saya ngomong di sini itu bukan berarti saya orang kedokteran, bukan. Saya teknik industri UGM, anak teknik, orang teknik lah gitu. Tapi bukan berarti juga saya nggak ngerti apa-apa tentang dunia kesehatan, obat-obatan. Saya ngerti lah secara otodidak dari orang tua saya atau ya dari jurnal-jurnal, buku-buku yang saya baca, sharing-sharing ke teman-teman, itu saya sedikit banyak ngerti. Dan di sini saya ingin sharing ke teman-teman semua, biar setidaknya teman-teman punya wawasan yang sama, punya pemahaman yang sama tentang medis, tentang kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya biar teman-teman nggak panik, teman-teman nggak ketakutan, takut mati, takut sakit, takut ketularan, takut, intinya sih takut mati kan. Nah biar teman-teman nggak takut, itu teman-teman harus tahu ilmunya dulu. Sama halnya kayak kalau naik mobil atau naik motor. Kalau teman-teman nggak bisa naik motor, disuruh naik motor, ya pasti takut lah ya. Takut jatuh, takut motornya rusak, takut berdarah. Karena apa? Teman-teman nggak tahu ilmunya cara naik motor. Tapi pada saat teman-teman udah tahu ilmu cara naik motor, dipinjemin motor atau dibeliin motor, bukannya takut tapi happy, ya kan? Oh happy dapat motor, jalan-jalan kemana-mana, karena udah tahu ilmunya. Sama halnya dengan kesehatan, teman-teman takut COVID-19, kemudian takut apa, ya itu karena teman-teman nggak tahu ilmunya, nggak ada yang ngajarin.
nggak pernah belajar, jadi wajar teman-teman takut. Nah, di sini saya sebagai pemimpin dan alhamdulillah kebetulan Allah kasih saya pengalaman dan kasih saya ilmu. Saya pengen share ilmu-ilmu saya, mindset saya, wawasan saya tentang dunia kesehatan. Sehingga harapannya nanti ke depan teman-teman itu lebih menggunakan akal sehat, lebih calm, lebih slow, santai, tenang dalam menyikapi. Kalau suatu saat nanti, ya mudah-mudahan sih enggak ya, auzubillah min zalik ya, mudah-mudahan. Tapi kalau suatu saat nanti ada teman kita yang kena COVID, atau diri kita kena, atau keluarga kita kena, itu enggak langsung panik, tapi tahu apa yang harus kita lakukan. What should I do? Apa yang harus saya lakukan dengan benar? Itu tahu. Seperti itu harapannya. Oke, itu tadi intro ya. Nah, sekarang kita mulai. Jadi sebenarnya kita bisa menganalogikan komponen tubuh kita itu seperti spare part di motor atau spare part mobil. Itu sama aja sebenarnya. Tubuh itu kan ada spare partnya, ada paru-paru. COVID nyerang paru-paru kan, paru-paru, jantung, usus, ginjal, hati, limpa, apalagi hati, ginjal, limpa, usus, mah atau lambung, ya kan, dan semua lah gitu kan, otak. Nah, itu kita punya komponen tubuh yang punya fungsi masing-masing, yang punya fungsinya masing-masing. Itu sama kayak mobil kan, mobil atau motor ada bannya, ada remnya, ada cakram, ada mesin, ada knalpot, ada karburator, busi, lampu, itu kan komponen kan. Nah, terus kalau orang sakit artinya apa? Ya artinya ada komponen yang rusak di dalam mesin itu. Kalau motornya sakit, sama kalau orangnya sakit, berarti di dalam tubuh kita itu ada komponen yang rusak, dan yang rusak itu harus kita perbaiki kalau mau sembuh total. Kalau kita bicara motor, kalau rusak ya diperbaiki, ya kan. Misal bannya rusak, bocor, ya diperbaiki dengan ditambal. Businya rusak, nggak nyala jadi mogok, ya businya diambil, dilihat, oh ternyata kotor doang, businya disikat, dibersihin, bisa nyala lagi. Tapi kalau emang businya udah rusak, ya harus diganti, beli busi baru. Itu kan motor. Kalau oli, ya oli itu kan sirkulasi ya, kayak darah manusia. Nah, kalau olinya kotor, setiap 5.000 km atau 10.000 km olinya kotor, ya berarti olinya harus diganti, ya kan. Nah, kalau manusia darahnya harus diganti. Kalau perempuan enak ganti darah, itu pakai menstruasi, sebulan sekali mens, darah keluar, darah baru terbentuk dan bersih. Tapi kalau laki-laki itu nggak ada darah yang keluar, tapi ada mekanisme lain yang Allah kasih dalam tubuh sehingga darah itu bisa tetap bersih. Itu Allah kasih ya. Kalau lebih bersih lagi gimana? Ya donor darah. Manusia laki-laki itu rutin donor darah sehingga darah kita itu bersih. Itu caranya. Kalau analoginya motor ganti oli, manusia ganti darah. Bensin, kalau motor makannya butuh bensin biar jalan, kalau kita butuh makan dan minum, kan gitu. Sebenarnya sama analoginya gitu. Yang membedakan adalah kalau kerusakan aja. Kalau motor rusak, itu spare partnya bisa diservis atau diganti baru. Tapi kalau tubuh manusia, itu spare partnya cuma bisa diservis doang, nggak bisa ganti baru. Misal kita paru-parunya rusak, transplantasi paru-paru, ada paru-paru orang sehat hidup, kita ambil, kita pindah, orang itu mati, kita hidup, ya paling kayak gitu bisanya. Tapi apakah mungkin? Saya rasa nggak mungkin ya. Transplantasi paru-paru itu nggak mungkin gitu. Orang siapa yang mau mati gitu kan? Saya mau nyumbangin paru-paru saya ke dia dan saya mati gitu. Nggak akan ada yang mau. Kalaupun mau, harganya berapa dan tingkat keberhasilannya berapa, kan nggak mungkin. Berarti satu-satunya cara gimana? Kalau mau badan kita tetap sehat, ya kita harus merawat. Sebelum badan kita rusak, komponen di dalam tubuh kita rusak, harus kita rawat. Karena semakin kita tua, semakin kita dewasa, tua, itu semua komponennya ya makin tua lah. Ibarat beli motor tua, pasti kan sering masuk bengkel, rusak-rusakan kan. Sama dengan manusia, kita semakin bertambahnya umur, sekarang umur 20-an, nanti besok 30-an, besok 40-an, besok 50-an. Itu makin bertambahnya umur, semua komponen dalam tubuh kita itu makin tua juga dan makin lemah.
Ya namanya lemah, ya berarti gampang rusak, ya kan? Baik rusak dari dalam, seperti yang tadi saya omongin di awal, penyakit itu datangnya ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Baik rusak dari dalam, apalagi rusak dari luar. Nah, orang-orang yang mati, penyakit apapun, ya kan, penyakit apapun, orang-orang yang mati biasanya itu karena ada yang nyerang dari luar dan di dalamnya pun udah terlanjur rusak. Gimana nggak mati kan? Dalamnya udah rusak, dihantam dari luar ya makin rusak, mati. Itu yang terjadi. Sehingga apa yang harus kita lakukan kalau tahu analogi ini? Ya pertama lindungi diri kita agar di internal kita itu nggak rusak dulu, nggak boleh rusak. Syukur-syukur kita tahu triknya untuk memperkuat. Jadi mengupgrade. Ibarat motor, kita beli motor, kita upgrade lah, bannya digedein, knalpotnya mesinnya di upgrade, ya kan? Bukan hanya di tune up rutin biar tetap sehat, kan tune up ya namanya kalau motor ya. Bukan tune up rutin, tapi bukan ganti oli rutin doang, tapi di upgrade. Yang tadinya cc-nya berapa jadi berapa, tadinya bahannya aluminium diganti jadi baja, bahan mesinnya mungkin. Nah itu kan kalau di upgrade semakin kuat kan. Nah apakah tubuh kita punya komponen-komponen standar yang Allah kasih gitu? Itu apakah tubuh kita hanya bisa kita jaga, kita rawat sehingga tetap normal seperti umur masih muda belasan tahun, 20 tahunan, nanti kalau kita udah umur 40-50 tahun, apakah bisa seperti normal gitu aja? Atau sebenarnya bisa di-upgrade menjadi lebih kuat? Jawabannya bisa, kalau kita tahu caranya. Nah, cuma untuk kasus di sini ya nanti saya coba share kalau waktunya cukup, nanti saya akan kasih tahu cara upgrade-nya. Tapi at least poin pertama yang pengen saya sampaikan adalah kita semua harus care dengan komponen tubuh di dalam kita sehingga tidak menjadi lemah atau rusak. Yang mana kalau udah lemah rusak, dihantam sama luar, dihantam sama virus, dihantam sama racun, dihantam sama bakteri, itu gampang mati nanti. Gampang rusaknya rusak parah sehingga nggak berfungsi dan mati. Itu yang bikin kita wafat kan, dikubur karena ya komponennya rusak. Nah itu harus dipahami ya, mindset pertama itu. Kemudian juga bagaimana cara kita secara alamiah itu menjaga agar komponen dalam tubuh kita, paru-paru kita, ginjal kita, jantung kita, usus dan lain-lain itu tetap sehat selama mungkin sehingga umur kita bisa dikatakan panjang lah gitu. Itu bagaimana caranya? Ya menggunakan secara normal atau secara wajar. Mesin itu, spare part dalam tubuh kita digunakan secara normal dan wajar. Nggak boleh dianggurin, nggak boleh juga di gaspol atau dibikin lembur terus-terusan gitu kan, diporsir. Nah, nggak boleh dianggurin, nggak boleh diporsir. Itu caranya untuk menjaga semua komponen tubuh kita tetap sehat. Contoh, kita punya otot, ya kan? Apakah otot kita, tangan, kaki, seluruh tubuh kita ada ototnya? Apakah otot kita dianggurin atau kita pakai? Itu yang pertama, otot. Kalau teman-teman nganggurin otot, otomatis badannya jadi gembrot, ya kan? Jadi gemuk karena ototnya mengecil, yang membesar adalah lemak. Itu dianggurin dong otot, sehingga apa? Sehingga gampang capek, gampang ngantuk, gampang bad moodnya nggak stabil, terus gampang sakit, terus ngangkat beban sedikit atau jalan jauh sedikit udah kecapean. Nah itu kenapa? Ya karena nggak pernah dipakai spare partnya. Allah udah ngasih kita spare part otot kok, tapi nggak dipakai. Itu salah satu contoh ya, spare part yang nggak dipakai. Kemudian spare part yang diporsir. Nah, contohnya seperti apa spare part yang diporsir? Tubuh kita kan punya fungsi masing-masing ya, komponennya gitu. Paru-paru ya untuk napas, usus ya untuk mencerna makanan, ginjal ya untuk hal-hal apa. Pokoknya ada gitu. Ada fungsinya masing-masing. Nah, memporsir itu artinya apa? Membuat organ itu bekerja di batas maksimum terus-menerus untuk memastikan tubuh kita sehat. Nah, KPI dari komponen tubuh, ya kan, KPI masing-masing itu memastikan si tuang tubuhnya ini hidup. Kita itu hidup.
Jantung memastikan dia kerja agar kita hidup. Ginjal memastikan dia kerja agar kita hidup. Dan lain-lain. Hati ya kayak gitu juga. Paru-paru ya kayak gitu. Jadi mereka tuh punya KPI dari Allah. Kamu komponen tubuh, kamu harus jalan kerja benar agar tuangmu itu hidup, gak mati. Itu tujuan. Nah, kalau misal diporsir itu seperti apa? Contoh kita makan terlalu banyak gula, ya kan? Terlalu banyak gula, jadi diabetes, ya kan? Atau kencing manis, ya sakit ginjal tadi. Nah, kenapa bisa kena sakit ginjal, kena penyakit gula? Karena terlalu banyak gula yang masuk. Kita makan gula, akhirnya ginjal itu kan berusaha untuk menstabilkan jumlah gula yang ada di dalam tubuh kita, biar kita dapat energi. Gula kan energi ya. Nah, biar dapat energi, menstabilkan tubuh kita gitu kan. Jadi pensebarannya distabilin. Nah, kalau gulanya kebanyakan kan jadi berat, kerja ginjal itu kan jadi berat kan. Waduh, gila nih, gulanya banyak bener nih, gua harus stabilin nih. Akhirnya dia tiap hari lembur dan akhirnya rusak. Itulah orang yang rusak dari dalam, dari perilakunya sendiri, akibat kebanyakan makan gula, akibat kebanyakan makan minyak goreng, apalagi minyak gorengnya yang udah hitam-hitam itu kan, dari gorengan-gorengan yang angkringan itu. Nah, itu kan minyak juga bikin kolesterol. Kolesterol itu artinya apa? Ya artinya tubuh kita diporsir. Yang menjaga kadar kolesterol apa ya? Kok lupa ya? Ya itulah gitu, komponen tubuh yang menjaga kadar minyak di dalam darah kita, di dalam urat nadi kita itu ada. Mereka kecapean. Gila nih si bos nih, tiap hari minyak mulu nih, gua kerja mulu 24 jam ngilangin minyak. Capek lah gue lah, akhirnya capek, sakit lah, jebol komponennya. Nah itu, sehingga tadi balik lagi, kita nggak boleh menganggurkan komponen dalam tubuh kita, apapun itu termasuk otot, tapi kita juga nggak boleh memporsirkan komponen dalam tubuh kita. Misal paru-paru diporsirnya gimana? Ya rokok itulah, rokok kan racun, ya kan? Sebenarnya yang bikin racun tuh rokok itu bukan tembakaunya, teman-teman. Tembakau itu ya mungkin ada racunnya sedikit ya, tapi kalau tembakau alami itu bukan racun. Yang bikin racunnya apa? Sausnya. Rokok-rokok sekarang di luar sana tuh sausnya gila-gilaan. Mint, mentol, apalagi lah gitu kan, rasa apa gitu. Sausnya itu, bahan kimianya itu yang merusak tubuh dari luar kan. Tadi saya bilang, orang bisa sakit dari luar, ada virus, ada bakteri, ada racun. Nah, untuk rokok itu saus itu kan racun semua itu yang masuk ke dalam paru-paru. Ya paru-parunya kan ngos-ngosan lama-lama lah. Gila nih si bos nih ngerokok sehari 1 bungkus, ngerokok sehari 5 batang nih. Mampus gua gitu kan. Ngeberesin ngilangin racunnya repot nih. Akhirnya dia rusak. Dan ya ada yang kena kanker, ada yang kena jantung, ada yang mati, ada yang macam-macam lah ya itulah. Nah itu teman-teman harus paham ya, sehingga coba kita introspeksi diri masing-masing. Apakah tubuh kita ada komponen kita yang kita anggurin? Itu harus kita gerakin, kita pakai. Atau ada komponen tubuh kita yang kita terlalu porsir, itu harus kita rem. Walaupun emang gak enak, kita memaksakan diri menggerakkan hal yang jarang digerakkan, atau kita ngerem hal yang sering kita porsir, itu nggak enak rasanya. Olahraga capek, keringetan, bau mungkin badannya karena numpuk kan, jadi pas sekalinya keringetan tuh baunya tuh busuk banget lah gitu. Karena itu kan kotoran ya, keringet kan kotoran, sama kayak pup, sama kayak pipis, keringet. Terus kalau di upil, hidung upil, kalau di kuping apa itu namanya itu, kalau mata belek kan gitu, itu kan kotoran semua keluar. Nah pada saat jarang keluar, itu sekalinya keluar kan biasanya langsung banyak dan bau, nggak enak gitu kan. Termasuk keringet, kita jarang keringetan, sekalinya keringetan bau. Akhirnya gara-gara bau, aku bau nih nggak enak, oh panas nih, oh capek nih. Akhirnya gara-gara hawa nafsu, mencari kenikmatan, kita tidak bisa menjaga diri, kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu kita, sehingga kita pengennya yang nikmat-nikmat aja. Itu yang bikin kita jebol.
komponennya. Komponen tubuh kita jebol, kita sakit, ujung-ujungnya kita mati. Nah, sehingga teman-teman harus bisa menjaga hawa nafsu diri sendiri dan mengendalikan rasa malas, mengalahkan rasa malas untuk berubah. Rokok dihapus saja rokok kalau mau sehat, ya kan. Dulu saya rokokan waktu SD SMP, saya merokok dan alhamdulillah saya bisa berhenti dari merokok. Kemudian olahraga, mungkin yang malas olahraga, oh nggak ada temennya, di sini banyak teman-teman kok yang main futsal, di sini banyak teman-teman kok yang main badminton atau sepedaan, ya kan. Atau keberatan itu, aku jarang olahraga, berat banget kalau main futsal langsung atau sepedaan langsung. Ya jalan kaki aja, keliling-keliling kantor kan sambil ngobrol bisa gitu, ngajakin siapalah gitu, atau keliling rumah, keliling komplek kan bisa. Jadi nggak harus langsung ekstrim ya kita merubah perilaku, step by step tapi pasti, karena tujuannya jelas, kita menghidupkan kembali, menggerakkan kembali komponen yang jarang digerakkan atau ngerem komponen yang terlalu diporsir kerjanya. Nah itu sehingga dengan kesadaran itu kita akan sehat, kita akan bisa sehat tubuhnya. Itu poin kedua yang saya sampaikan ya, tentang analogi spare part mesin dengan spare part tubuh kita. Kemudian tentang mengidentifikasi kerusakan. Nah, kita kadang nggak tahu kita tuh sakit apa sih, ya kan? Sakit apa tiba-tiba jeder aja sakit, terkapar masuk rumah sakit. Itu orang-orang banyak yang kayak gitu tuh. Orang kerja nggak dirasa-rasa, jadi ada sesuatu yang nggak enak dalam tubuhnya itu, nggak apa-apa. Jadi disepelekan lah gitu kan. Nggak apa-apa. Atau bodrek, dikit-dikit bodrek, pusing dikit bodrek. Itu kan penyepelean sebenarnya. Tubuh pusing, tubuh demam, itu adalah suatu indikator awal ada something wrong di dalam komponen tubuh kita. Jadi jangan dikit-dikit paracetamol, jangan dikit-dikit bodrek, panadol, sanmol, prokol, atau apalah yang isinya paracetamol semua untuk ngilangin nyeri atau ngilangin pusing. Jangan dikit-dikit itu. Pada saat kita pusing, kita harus, ya kita susah mikir ya, tapi kita harus memaksa diri kita mikir, ini kenapa nih gua pusing? Ini apa nih sebabnya? Gua ngapain ya? Sehari kemarin, 2 hari, 3 hari kemarin, gua ngapain ya? Kok bisa ya pusing? Apa nih? Jadi jangan langsung potong kompas, bodrek. Loh kan itu obat mas, paracetamol kan obat. Lah kalau aku pusing kan aku minum obat paracetamol. Yes, itu obat kimia. Dan perlu teman-teman tahu, obat kimia itu meredakan gejala penyakit. Coba baca aja kalau teman-teman nanti beli Prokol, Sanmol, terus Bodrek, Panadol, itu ada tulisannya meredakan gejala flu. Panadol meredakan gejala flu, Panadol ekstra meredakan gejala sakit kepala. Kenapa tulisannya ada gejala di situ? Bukan tulisannya menyembuhkan penyakit flu, menyembuhkan penyakit pusing. Kok bukan itu tulisannya, tapi hanya meredakan. Tadinya tinggi jadi reda, kayak hujan, tadi hujan lebat, hujannya reda. Tapi reda itu belum tentu berhenti kan hujannya. Tapi meredakan gejala penyakit. Artinya apa? Artinya obat-obatan kimia itu dibuat untuk meredakan apa yang perasaan gak enak yang kita rasakan, yang ada di permukaannya aja, kayak gitu. Beda dengan, jadi sebenarnya obat kimia itu tidak menyembuhkan tubuh kita. Makanya ada orang kena penyakit jantung, itu kalau udah kena penyakit jantung minum obat terus sampai mati, nggak berhenti. Sekalinya berhenti minum obat kumat penyakit jantungnya. Penyakit diabetes pun sama, minum obat diabetes terus sampai mati. Sekalinya berhenti minum obat kumat, berarti kan komponennya tetap rusak sebenarnya. Jadi obat itu cuma sebatas pengganti proses kerja komponen tubuh kita yang dia tuh udah nggak mampu lagi untuk mengerjakan itu. Nah sebagai pengganti instan itu ya obat itu diminum, sehingga komponen itu walaupun nggak mengerjakan sesuatu pekerjaan itu tubuh kita masih bisa sehat.
karena ada dari luar, dari bahan kimia itu. Paham ya? Tubuh kita itu kimiawi semua. Jadi rangkaian proses kimiawi di setiap komponen tubuh itu ada. Nah, setiap komponen itu menghasilkan KPI atau semilek atau lag, itu ya kimia-kimia itu, zat-zat kimia-kimia yang memastikan tubuh kita sehat. Pada saat sebuah komponen tubuh tidak mengeluarkan zat kimia, nggak bekerja dengan baik, obat kimia dari luar atau racun dari luar, tapi racun yang disetting biar membantu kerja komponen, racun dari luar yang mengatasi itu. Itulah fungsi dari obat kimia. Sedikit membahas tentang COVID, ya kan? Apakah COVID ada obatnya? Ya jelas nggak ada lah. Kan obat kimia kan mengganti kebutuhan kimiawi dalam tubuh yang nggak bisa dipenuhi sama komponen tubuh kita yang rusak kan, atau yang mengalami gangguan. Nah itu kan kalau virus itu kan bukan komponen tubuh kita yang rusak, tapi virus masuk ke dalam tubuh, ya jelas-jelas nggak ada lah obatnya. Obat kimia nggak akan ada untuk penyakit virus, nggak akan ada, nggak ada. Vaksin, ya vaksin itu kan virus yang dilemahkan masukin ke dalam tubuh kita, disuntik sehingga tubuh kita bisa membentuk antibodi itu kenal lah, oh ternyata virusnya begini, oh dia virusnya suka nongkrong malam-malam nih, oh virusnya suka warna pink, oh virusnya nggak suka makan pete, oh ini virusnya baperan nih, oh virusnya ini. Nah karena tubuh kita udah tahu karakteristik virus, sehingga tubuh kita bisa membunuh virus itu, tahu cara ngalahinnya. Sebenarnya kan cara kerja vaksin kayak gitu. Oke, balik lagi ke mana tuh? Kerusakan. Nah, bagaimana kita tahu tubuh kita mengalami kerusakan? Ya kan? Pertama tadi, kalau kita pusing atau kalau kita demam, itu kita harus merenung, memaksakan diri berpikir, merenung apa yang salah dengan perilaku makan saya. Apa saya salah makan apa nih? Atau apakah saya kurang tidur, kurang istirahat, atau apakah saya stres? Ada hal-hal yang stres, ada masalah, tapi saya lari dari masalah itu. Bukannya saya menyelesaikan segera, tapi saya lari dari masalah itu, dan masalah itu membesar atau menumpuk-numpuk. Ada banyak masalah ditumpuk-tumpuk karena kita nggak pernah nyelesain, kita selalu lari dari masalah, sehingga kita stres dan jadinya sakit. Nah itu harus kita tahu ya. Sakit itu karena apa? Karena stres, kita kabur dari masalah, ada masalah kita nggak nyelesain itu, atau karena makanan, salah makan, salah minum, telat makan, telat minum, atau makan minumnya terlalu sedikit. Ya, bisa ada 3 macam tuh. Salah makan, salah minum, artinya minumannya ada yang beracun, terkontaminasi, makanannya basi, misal ada terkontaminasi bakteri atau beracun, gitu kan. Salah makan, salah minum, atau malah kita alergi dengan makanan itu kan bisa. Atau kedua, kurang makan, jadi kita makan tapi kurang, terlalu sedikit makannya sehingga emahnya kumat, ya kan? Kurang makan, kurang minum nggak minum, akhirnya kita dehidrasi, akhirnya sakit lah, kencing ginjal lagi jatuhnya kan. Sakit apa tuh yang gara-gara dehidrasi kurang minum itu. Nah itu kurang. Atau kelebihan makan, kelebihan minum, udah kenyang dipaksa makan, mau mubazir nih, makan terus padahal udah kenyang. Nah itu kan memperberat kerja lambung dan kerja usus kita kan. Bos, stop bos, gua udah kenyang bos, stop, udah penuh nih, di bawah full. Ibarat kita masuk ke dalam lift, di dalam lift orang udah banyak, kita maksa masuk, bunyilah liftnya kan, dipaksa bisa jatuh tuh lift. Sama kayak tubuh kita, ini kan kita punya lambung, kita punya usus, itu kan ada kapasitasnya. Kalau lambung usus itu bilang, bos stop, udah penuh, jangan makan lagi, ya udah stop dong. Jangan pikir mubazir, udah kenyang mubazir, makan mubazir. Enggak boleh, itu merusak, memporsir tubuh kita, memporsir saluran pencernaan kita, nggak baik, malah sakit nanti satu. Itu makan kelebihan atau minum kelebihan. Dan yang tentang makanan lagi, telat. Tubuh itu kan punya siklus ya. Usus, lambung itu punya siklus kerja. Ibarat kita tidur lah gitu.
kita biasa tidur jam 10, biasa bangun jam 5 subuh atau jam 4 subuh misal, ya kan. Kemudian biasa, nah itu makan minum pun juga ada siklusnya, dan teman-teman harus peka dengan cuap-cuap di lambung. Bos, saatnya makan bos, bagi gue makan dong. Ntar masih kerja, atau ntar lagi asik nonton video, ntar malah lagi malas nih, mager. Lah ya itu yang bikin sakit, karena nggak teratur, makannya nggak teratur, minumnya nggak teratur, menunda-nunda. Nggak bisa ngalahin hawa nafsu diri sendiri, nggak bisa ngalahin rasa malas dalam diri sendiri. Padahal tubuh kita udah cuap-cuap, bos, haus nih. Ini udah gua kasih tahu nih, mulut lu kering tuh bos, itu haus. Gua udah kasih tahu mulut lu kering, haus, ya minum. Udah kriuk-kriuk nih bos, kriuk-kriuk nih, ya makan lah. Nah seperti itu, kita harus, jadi cara mengidentifikasi itu tadi dua, yang paling gampang, demam atau pusing. Cara paling gampang itu ada something wrong di komponen tubuh kita. Dan untuk tahu apa yang bermasalah, kita harus peka. Apa nih yang bermasalah nih? Oh aku pusing, apa ya? Pegang bibir, oh kering nih. Oh berarti aku pusing dehidrasi nih. Solusinya bukan minum Bodrek, bukan minum Panadol. Dan namanya dehidrasi ya, solusinya minum yang banyak lah, air putih. Nggak usah Panadol, air putih aja yang banyak. Terus diteraturin minumnya. Contohnya gitu ya, yang masalah penyakit simpel, dehidrasi, pusing. Nah itu teman-teman harus sadar. Agar apa? Kesadaran ini penting agar apa? Agar nggak makin parah teman-teman. Orang-orang itu kebanyakan meremehkan sinyal-sinyal dari tubuhnya sendiri. Wah nanti gampang, tenang, aku pusing, nggak apa-apa, lanjut aja. Aku haus, nggak apa-apa, ini di AC kok dingin, nggak apa-apa. Daripada aku kencing terus tiap jam ke WC, ya mendingan nggak usah minum sekalian, toh di ruangan AC. Mikirnya gitu karena dia bego, nggak ngerti tentang kesehatan. Nah itu salah. Jadi pada saat ada sinyal langsung dipenuhi kebutuhan itu, langsung dipenuhi kebutuhan dari tubuh kita. Sinyal itu, bos, gue pengen ini, penuhi. Bos, gue ngantuk berat bos. Karena lu sendiri yang semalam tidur cuma 2 jam, tidur di kantor nggak apa-apa. Tapi kalau wah bos, gue ngantuk berat bos, tapi tadi malam lu udah tidur 8 jam, kok ngantuk? Lah itu juga diturutin, itu namanya pemalas, kan nggak mau kerja, akhirnya tidur-tiduran terus, kelamaan tidur, pemalas itu. Tubuh manusia tidur itu sehari cuma butuh 6-8 jam normalnya. Jadi kalau teman-teman mikir sendirilah, itu kalau tidur di atas 8 jam itu bukan tidur sehat, tapi tidur sakit. Maksudnya tidur sakit itu tidur tidak sehat. Kenapa? Karena tubuh kita nanti banyak yang nggak gerak, otot kita nggak gerak, pikiran kita nggak mikir, yang harusnya mikir kerja produktif nggak mikir, malah jadi penyakit nanti. Karena tidurnya kelamaan. Tidur terlalu sedikit, ya penyakit juga kalau kita nggak bisa mengupgrade komponen dalam tubuh kita. Tapi ada orang-orang tertentu, kebanyakan orang kaya, ada orang-orang tertentu itu yang tidurnya cuma 3 jam sehari, 2 jam sehari, 4 jam sehari, tapi dia sehat terus. Nah, apa yang dia lakukan? Mengupgrade tubuhnya, mengupgrade komponen di dalam tubuhnya sehingga bisa kerja 2 kali atau 3 kali lipat lebih lama dari orang normal. Seperti Presiden Habibie, ya kan, almarhum Habibie. Itu kan kita tahu tuh di novel-novelnya juga ada, sehari dia tidurnya cuma 4 jam dan jarang sakit. Nah, apakah itu alamiah gitu aja karena dia jenius, terus karena dia badannya kecil mungkin jadi bisa tidur 4 jam sehari? Ya enggak lah. Dia punya ilmu, dia bukan ilmu doang, dia punya aksi nyata, punya metode, minum makan makanan superfood, minum minuman superfood, selektif makan minumnya, makan herbal, obat-obatan herbal, sehingga tubuh dia itu terupgrade semuanya. Jadilah tidur 4 jam gak ada masalah. Nah, orang-orang kayak begitu, itu saya ketemuin gak cuma 1-2 orang ya, itu ada banyak senior-senior saya yang pengusaha-pengusaha melakukan hal yang sama. Tapi itu nanti kita bahas nanti ya, kita bahasnya tentang kesadaran diri dulu untuk kesehatan, untuk bisa jadi sehat dan menjaga tubuh kita agar tetap sehat, bukan mengupgrade-nya. Oke, next, identifikasi kerusakan udah, sehingga teman-teman harus lebih aware. Kemudian kita bicara tentang konsumsi makanan dan minuman.
makanan dan minuman. Ada makanan mati, ada makanan hidup. Ada minuman mati, ada minuman hidup. Nah, kalau kita mau jadi makhluk hidup, kalau kita nggak mau mati, ya kan? Kita mau tetap jadi makhluk hidup, tetap bisa hidup. Kita harus makan makanan dan minum minuman yang hidup, bukan makan makanan mati atau makan makanan hidup. Oh, artinya kita harus makan kambing hidup, Mas? Ya nggak juga gitu. Kita makan ikan masih hidup gitu. Ya nggak gitu. Tapi makan makanan atau minum minuman hidup itu yang terbuat dari makhluk hidup dan diprosesnya itu secara segar, dimasak segar gitu kan, bukan food processing yang ada di manufaktur. Kita lihatlah Alfamart, Indomart, apalagi Carrefour, Hypermart, itu kan banyak jualan snack-snack, cemilan-cemilan pemrosesan kan, bahan kimia kan, ciki, taro, apalah gitu, aku nggak ngerti sih, jarang banget makan itu. Ya sekali-kali, ya sebulan sekali atau 2 bulan sekali, tapi jarang banget. Atau apalah gitu, minuman rasa apa gitu, yang Coca-Cola, Fanta, Sprite, itu kan semua minuman mati. Loh kok mati, Mas? Lah iya mati, orang itu cuma dari kalau makanannya, snack-snacknya cuma dari tepung dikasih saus kan, bahan-bahan kimia biar rasanya enak kan, kebanyakan. Minumannya dari apa? Dari air putih, air mineral dikasih saus, bahan-bahan kimia dicampur. Akhirnya itu minuman mati, makanan mati. Dan kalau teman-teman banyak makan minum mati kayak begitu, akhirnya apa? Kanker. Akhirnya kanker, kebanyakan kanker. Penyakit kanker tuh dari makan makanan kemasan mati kayak begitu. Atau penyakit lain, ya ada diabetes termasuk, darah tinggi, kolesterol, ya termasuk itu semua lah makanan mati itu. Jadi kalau kita mau sehat, umur kita insya Allah mau panjang, at least tubuh kita sehat terus lah, dan nggak gampang sakit lah. Ada COVID, tetangga sebelah kena COVID, kita nggak ketularan lah. Nah itu kita harus selektif memakan dan meminum makanan minuman yang hidup saja, bukan yang mati. Yang hidup tadi artinya fresh. Kita makan, beli ikan fresh, ikan segar, beli ayam fresh baru dipotong hari ini atau kemarin, makan daging kambing fresh baru hari ini atau minggu ini dipotongnya. Jadi semua daging-dagingan itu fresh, semua sayur-sayuran fresh. Wow, berarti organik, Mas, nggak boleh ada pestisida ya? Ya mau pestisida atau enggak, ya tetap harus fresh. Baiknya sih organik ya, karena pestisida itu kan atau apa, pupuk-pupuk kimiawi kan bahan kimia, sausnya masuk ke dalam tubuh tanaman, dan tubuh tanaman itu masuk ke kita. Nah, sausnya itu kan yang sebenarnya bahaya. Kalau organik kan nggak ada sausnya. Nah itu fresh. Termasuk minuman yang fresh itu apa, Mas? Lah ya itu jus, kan buah kan fresh lah. Nggak mungkin kalau kita minum jus buahnya bosok. Kalau tukang jus bikin buah bosok itu nggak ada yang mau beli lah ya. Itu kan buahnya masih bagus, masih fresh. Jus, teh, kopinya pun kopi biji ya kan, kopi biji yang kita gerus sendiri lah gitu. Kita mau capek-capek beli kopi biji gerus sendiri gitu. Nah itu masih fresh dari biji-bijian kan kopi. Kalau teh kan dari daun-daunan, beda nih. Kopi dari biji-bijian berarti dari biji-bijian, kalau teh dari daun-daunan. Teh, tapi tehnya yang berkualitas, jangan teh yang jelek. Teh, kopi, jus, apalagi sayur, kan ada tuh minuman yang di jus dari sayuran itu. Sop, misalnya ibu bude bikin sop sop bayam. Nah itu enak kan, itu diminum airnya kan enak gitu. Jadi kita minum air sop, bukan minum air putih. It's okay. Yang penting dari minuman hidup, makanan hidup. Oke, itu poin berikutnya ya. Jadi teman-teman coba introspeksi diri lah, dan keluarga di rumah coba diintrospeksi, apakah makan makanan mati lebih banyak atau makan makanan hidup lebih banyak. Kalau kebanyakan makan dan minum minuman mati, geser semua, kita minum dan makan yang hidup-hidup aja. Yang mati-mati udah nggak usah. Kayak gitu. Minum kemasan apalah itu, marimas,
dan lain-lain yang ada buah-buahannya dan lain-lain, itu semua saus, rasa buah ini, rasa buah itu, rasa apa, itu saus semua, bahan kimia. Jangan. Mendingan kalau mau rasa-rasa, minuman berasa, ya tadi jus. Mahal ya mas, ya jangan beli jusnya tapi beli buahnya ke toko buah, ngejus sendiri. Ya capek mas, ya jangan males, mau sehat apa enggak ya. Kalau pemalas ya pasti sakit lah. Oke, itu tentang makanan. Kemudian sekarang kita bicara tentang penyakit ya. Tadi saya ulangin, penyakit ada yang datang dari dalam, ada yang datang dari luar, dalam bentuk virus, bakteri, kuman, racun. Nah, penyakit itu sendiri ada dua macam juga. Itu kan datangnya dari mana? Tapi macamnya juga intinya ada dua. Penyakit kronis sama penyakit akut. Kalau penyakit kronis itu biasanya lah sedikit-sedikit menjadi bukit. Itu penyakit kronis. Jadi munculnya lama, tapi kalau udah muncul perginya juga lama, atau mungkin nggak akan pergi sampai kita mati. Kita matinya gara-gara penyakit kronis itu, nggak pergi-pergi sampai kita tua. Bisa jadi kayak gitu. Itu penyakit kronis, penyakit yang lama munculnya dan lama hilangnya. Nah kalau penyakit akut itu penyakit yang cepat munculnya, cepat hilangnya. Cepat muncul, cepat bikin kita mati, hilang. Atau cepat muncul, tubuh kita kuat, sehat, dia hilang. Itu penyakit akut. Ada dua macam. Nah, tingkat kematian orang di dunia ini, teman-teman, penyakit apapun, sebut aja nama penyakitnya, itu paling banyak lahir dari penyakit kronis, bukan penyakit akut. Artinya apa? Orang meninggal karena penyakit itu karena kelakuan dia sendiri. Penyakit kronis itu kayak penyakit diabetes, kolesterol, penyakit jantung, paru-parunya rusak gara-gara rokok, emah, kemudian penyakit pencernaan apalah gitu, tumor, kanker, ya kan mati kebanyakan dari situ kan. Ya. Nah itu kan penyakit-penyakit apa tadi kronis semua, gara-gara salah diri sendiri, nggak care dengan komponen tubuhnya sendiri. Itu paling banyak. Bahkan COVID pun itu kalau teman-teman lihat di covid.go.id atau apalah website resmi COVID, itu kan ada tuh grafik kematian, ada penyakit penyertanya. Jadi orang-orang yang mati dikena COVID itu ada penyakit penyerta yang paling banyak apa? Darah tinggi, penyakit jantung, diabetes. Artinya COVID itu kan penyakit akut. Nah, tapi ada penyakit penyerta yang bikin orang mati, itu penyakit kronis. Penyakit kronis yang bikin komponen kita udah rusak. Komponen kita rusak kena penyakit kronis, kena hantam sama virus dari luar, ya udah mati lah. Jadi kalau teman-teman mau sehat, pahit-pahitnya kita kena COVID, pastikan komponen kita sehat sehingga kita nggak punya penyakit kronis. Kita hanya menghadapi penyakit akut. Dan itulah juga mengapa alasannya banyak anak-anak muda yang kena COVID itu sembuh, ya kan? Anak-anak umur di bawah 30 tahun kena COVID itu tingkat kesembuhannya tinggi, sedangkan orang-orang tua umur 40, 50, 60 itu yang tingkat kematiannya, tingkat kesembuhannya rendah, ya. Tapi tetap tinggi juga sih sebenarnya gitu kan. Cuma matinya lebih tinggi, tingkat kematiannya lebih tinggi daripada anak muda. Kenapa? Karena anak-anak muda masih yang kena COVID itu masih sehat, nggak punya penyakit kronis. Atau kalaupun punya penyakit kronisnya itu masih level awal lah, level ringan. Jadi masih kuat tubuhnya untuk menghantam penyakit akut. Nah, penyakit akut itu apa? Ya tadi yang datangnya cepat, perginya cepat, kayak kita flu. Flu itu kan datangnya dari virus kan. Kita flu, kalau kita sehat sehari 2 hari meler-meler dikit terus sembuh. Kalau tubuh kita lagi gak fit, gara-gara kurang olahraga, kurang makan, kurang minum, makan minumnya juga nggak baik, makan minuman mati terus. Nah itu seminggu atau 2 minggu baru sembuh, sampai ingusnya hijau gitu kan, meler-meler hijau itu seminggu 2 minggu baru sembuh. Tapi kan cuma seminggu 2 minggu hitungannya. Kalau penyakit kronis tahunan lah, penyakit jantung, diabetes dan lain-lain itu kan tahunan sembuhnya, bahkan nggak bisa sembuh gitu kalau nggak diberesin spare partnya. Kalau kronis
mingguan, hitungan minggu. Kayak COVID itu kan mingguan, ada yang seminggu sembuh, ada 14 hari sembuh, ada yang 3 hari sembuh. Itu kan hitungannya minggu atau hitungannya hari kan. Itu penyakit akut, termasuk apa ya? Tipes. Tipes itu kan bakteri ya yang nyerang ke perut, ya kan. Kita makan kotor mungkin di sekaten, itu makan martabak atau makan apa, wah akhirnya tipes gitu. Itu kan seminggu 2 minggu. Atau demam berdarah dari virus, nyamuk, malaria, itu kan virus. Nah itu kan seminggu 2 minggu. Kalau nggak sembuh ya mati. Nah itu matinya cepat. Kalau yang ini matinya lama, tapi tersiksanya juga lama. Nah itu perbedaan, dan teman-teman harus tahu ada 2 jenis perbedaan penyakit, kategori penyakit itu teman-teman harus tahu. Dan pada saat teman-teman sakit, teman-teman harus bisa mikir, ini gue sakit kronis atau sakit akut. Itu teman-teman harus bisa mikir. Pada saat teman-teman sakit akut, itu nggak boleh santai teman-teman, karena penyakitnya datang dan perginya cepat, hitungan hari atau hitungan minggu, ya kan. Jadi kalau udah jelas, wah saya kena demam berdarah nih, itu harus langsung disembuhin, langsung diobatin. Kalau demam berdarah kan ada obatnya gitu. Ya sebenarnya nggak ada obatnya juga sih, itu obatnya cuma penguat doang gitu, penghilang gejala doang, kayak gejala demam dihilangin, gejala nyeri, rasa sakit dihilangin, cuma gejala-gejala doang. Sebenarnya obatnya ya dari sistem imun di dalam tubuh kita itu sendiri, kayak gitu. Dan harus optimis, nggak stres. Termasuk demam berdarah, kemudian tipes, itu nggak ada obatnya. Semua nggak ada obatnya. Yang datang dari luar itu nggak ada obatnya. Karena tadi di awal aku bilang, obat kimia itu untuk ngasih kimiawi doang ke tubuh kita, yang tubuh kita nggak bisa memproduksi kimiawi itu, sehingga bermasalah. Paracetamol itu kan kimiawi ya, Panadol itu bahan kimianya ya paracetamol. Paracetamol itu kalau diminum itu yang meredakan nyeri, meredakan kimiawi, ya kan, meredakan nyeri, meredakan pusing, kimiawi. Nah, oke, itu bedanya penyakit kronis dan akut. Kemudian tentang healing crisis. Nah, apa itu healing crisis? Kalau kita sakit kronis atau sakit akut. Kalau kita sakit, itu ada krisis penyembuhan. Healing itu kan proses untuk menyembuhkan diri. Itu ada krisisnya. Krisisnya itu memuncak. Jadi kalau kita mengobati diri kita sendiri, dan tubuh kita setiap hari itu sebenarnya meregenerasi sel-sel rusak yang ada di dalam diri kita. Tiap hari tubuh kita kerjanya itu meregenerasi, melahirkan kembali sel-sel tubuh yang rusak di dalam diri kita. Sel apapun, komponen apapun. Kalau misal nggak percaya, misal kita kulit nih, gini kan, kita cakar berdarah, lama-lama kan jadi koreng, terus korengnya melotok, meletek, terus jadi kulit baru. Itu kan regenerasi. Itu cara paling gampang ya biar kita tahu tubuh kita meregenerasi. Bukan hanya di kulit, tapi di rambut. Makanya rambut kita tumbuh terus. Kalau nggak cukur ya pasti gondrong, kumis, jenggot, di rambut kan. Termasuk di dalam tubuh kita, di paru-paru kita, di jantung kita, di usus kita. Itu yang rusak-rusak, itu tubuh itu setiap hari itu meregenerasi selnya. Dan itu yang bikin sembuh. Jadi kalau kita sakit, bukan obat kimia yang bikin sembuh, tapi sel yang meregenerasi, yang diregenerasi oleh tubuh kita, sistem imun kita diregenerasi selnya menjadi baru. Kalau komponen motor, beli aja, rusak, buang, ganti beli baru, beli kan itu. Tapi kalau tubuh kita karena nggak bisa beli, cuma bisa memperbaiki, caranya apa? Regenerasi. Yang lama ya dicopot gitu kan, yang lama dicopot dalam ukuran sel, bukan dalam ukuran komponen. Kalau motor kan komponen, ini satu komponen, satu blok gini, buang, pasang komponen baru. Itu kalau motor atau mobil atau HP juga ada komponen. Tapi kalau tubuh itu ukurannya sel yang diregenerasi, yang diganti. Sel mati dicopot, sel baru dihidupin. Itu ukurannya sel, dan itu tubuh yang melakukan itu, tubuh kita. Allah udah bikin sistemnya tanpa obat, tanpa terapi-terapi di luar, tanpa itu. Nah, healing crisis, balik lagi,
ternyata banyak ya ngomong. Oke, healing crisis itu apa sih? Jadi perasaan kita atau tubuh kita seakan-akan penyakit kita tambah parah, tapi sebenarnya itu tambah sehat. Apa proses untuk menuju penyembuhan itu namanya healing crisis. Jadi teman-teman kalau nanti suatu saat sakit apapun, kalau merasa tambah parah, ada dua kemungkinan. Tambah parah itu menuju kematian, atau tambah parah menuju kesembuhan. Healing crisis. Orang sakit tambah parah karena pengobatannya ngawur, apalagi nggak diobatin, mati. Atau orang sakit tambah parah, tapi karena pengobatannya benar, cara pengobatannya benar, istirahatnya benar, makan minum hidup, itu tambah parah, tapi sembuh, nextnya sembuh. Nah ini teman-teman harus paham juga, sehingga suatu saat kalau teman-teman sakit apapun, kalau tambah parah, ya kalian tahu jawabannya. Itu apakah penyakitmu itu tambah parah gara-gara nggak diurus, akhirnya kamu mendekat ke ajalmu, atau penyakitmu tambah parah, tapi kamu pede, oh aku tambah parah emang penyakitnya, tapi aku pede, aku udah melakukan ini dan langkahku benar, berarti tambah parahnya itu tambah parah menuju ke kesembuhan. Nah, itu namanya healing crisis. Teman-teman harus paham tentang ini, sehingga kalau teman-teman sakit atau keluarga sakit itu nggak panik. Kalau dari awal langkah kita udah benar, itu nggak panik kalau tercipta healing crisis. Nah ini saya sampaikan kenapa? Karena waktu 2 tahun yang lalu kan Depublish punya anak perusahaan obat herbal kan, dan sekarang juga masih punya, cuma bedanya sekarang lagi proses BPOM dan belum bisa dagang. Kalau dulu kita asal dagang aja. Itu kan saya kan memimpin tim konsultan kesehatan untuk mengayamkan hati para pasien yang beli obat herbal di kami dari kepanikan. Wah mas atau wah bu, ini gimana tuh saya beli obat herbal di sini kok tambah parah penyakit saya gitu. Gimana ini kok tambah gula darah saya naik gitu. Oh kolesterol saya makin tinggi. Oh jantung saya deg-degan, ini kok saya minum obat ini. Nah, jadi mereka merasa minum obat herbal produksi kita tambah parah. Ya memang benar tambah parah, tapi itu healing crisis. Healing crisis itu menuju ke penyembuhan. Ya, akhirnya kan tim kami ya, tim kita ya, nelpon, santai aja dong Pak, santai Bu, itu healing crisis, itu wajar, ntar juga 2 hari turun dan jadi sehat kok gitu. Nah jadi digituin sama kita, dan faktanya emang, alhamdulillah faktanya emang sembuh. Bagi yang tuntas beli obatnya banyak gitu, tapi bagi beli obatnya sedikit, ya at least berkurang penyakitnya. Yang tadi penyakitnya segini, healing crisis penyakitnya jadi turun segini. Nah ada perbedaan, tadinya segini jadi segini setelah dia beli berapa botol gitu kan, ngeluarin duit berapa juta rupiah buat kita, seperti itu. Healing crisis. Kemudian kita bicara tentang COVID-19 sekarang. Sebenarnya COVID itu ada apa enggak? Ya adalah, jelas COVID itu ada. Itu adalah salah satu virus flu. Virus flu itu namanya COVID-19 karena munculnya di tahun 2019. Nah, COVID-19 itu analoginya itu sama kayak ayam broiler. Ayam, kita tahu ayam ya, ada ayam kota, ada ayam kampung, kan gitu. Tapi kalau McD, KFC, apakah pakai ayam kampung? Enggak. Ayam kota? Enggak. KFC, McD itu pakai ayam broiler. Ayam broiler itu apa sih? Itu ayam broiler itu ayam kota yang disuntik sama obat biar gemuk. Biar kalau manusia itu kayak apa ya? Sumo. Tubuhnya tuh kayak jadi sumo. Itu disuntik, dijadiin gemuk, digemukin. Nah, sama dengan halnya COVID-19, itu juga sama. Dia itu virus, tapi disuntik. Ya nggak disuntik sih, diapain lah gitu kan ya. Direkayasa agar menjadi gemuk, agar menjadi lebih, ya keinginan orang yang nyuntik itu lebih mematikan, lebih ganas, penyebarannya lebih luas untuk kerusakan di muka bumi inilah gitu. Intinya itu bikin chaos dunia ini. Nah, itulah COVID-19, virus yang diperkuat, direkayasa oleh suatu oknum, ya kan, suatu oknum yang emang punya tujuan. Saya pikir tujuannya nggak jauh-jauh dari profit sih, dari duit, nggak jauh-jauh dari itu. Karena saya dapat informasi
Awalnya itu sebenarnya penyakit biologis atau senjata biologis COVID itu nggak mau dipakai, asalkan industri farmasi itu masih menggurita di dunia ini, ya kan, masih penjualannya bagus. Itu dimulai dari Amerika Serikat. Jadi pada saat Donald Trump itu mimpin, Barack Obama itu mimpin, itu Obama itu benar-benar ngegandeng industri farmasi yang jadi monopoli di Amerika bahkan di dunia, itu digandeng untuk dapetin omset yang gede. Gampangnya gitulah, gampangnya ya. Dapat omset yang gede dari program-program pemerintah beli banyak obatnya ke dia, namanya ada Obamacare. Coba aja teman-teman googling Obamacare, itu kan semua obat-obatan dari pemerintah ya kan, dan pemerintah beli ke pabrik, ke farmasi, industri swasta. Di zaman Donald Trump itu Obamacare di-cut. Akhirnya apa? Akhirnya omset industri farmasi terjun bebas. Wah gila nih profit gua, biasanya zaman Obama itu profitnya sekian, kampret Donald Trump nih profit gua jatuh. Ya udah, cara baik gak bisa, cara kasar. Akhirnya sesingkat simpelnya kayak gitu lah. Akhirnya disebarlah virus yang udah diternak itu, virus yang udah diternak dan diperkuat, yang diperganas, itu disebar. Tujuannya apa sebenarnya? Profit. Apa? Ya semua orang kan jadi beli vitamin, ya kan? Semua orang jadi beli suplemen, jadi beli vitamin, beli suplemen, beli alat pelindung diri, beli masker. Itu kan semuanya udah disiapin sebelumnya. Coba kalau kita ke apotek, kita beli vitamin, apakah habis? Selalu ada stoknya. Beli suplemen apapun kesehatan ya, kalau mereka orang-orang barat nggak mau ngomonginnya obat-obat herbal, mereka nggak mau ngomong obat herbal, mereka pengennya ngomongnya suplemen makanan atau vitamin. Nah, apakah itu kalau kita beli habis? Nggak akan habis, karena stoknya emang udah banyak, mereka udah nyetok banyak, udah ngitung. Nih kalau virus ini gua keluarin, ini bakal ada berapa miliar orang nih beli obat gue nih, suplemen gue nih, terus vitamin gue nih. Dia produksi dulu, stok dulu di gudang yang besar itu banyak. Akhirnya bener, orang-orang pada beli, untung kan dia, omsetnya melejit lagi, profitnya tinggi lagi. Itu dari produk preventif. Nah, terus produk preventif yang lain apa? Yang belinya bukan kantong rakyat, kantong pribadi kita masing-masing. Kalau apotek kan kita pakai kantong kita kan, kita ada duit di dompet, beli pakai kantong kita. Nah, terus gimana caranya nyedot duit bukan kantong rakyat? Caranya nyedot duitnya adalah dari kantong pemerintah. Gimana caranya? Ya vaksin. Vaksin itu emang yang beli kita, bukanlah pemerintah. Nah, dia nyedot duit dari kantong pemerintah, yang sebenarnya pemerintah itu juga nyedot duit dari kantong rakyat lewat pajak. Sekali hajar kok vaksin ya kan itu $10 juta, atau itu ke Bandung doang diiring-iringin polisi, itu di videonya ada kan, itu kan nilainya $10 juta ke Bandung top. Ntar kemana. Intinya kan berapa triliun uang Indonesia dibayar ke perusahaan farmasi dari luar negeri. Ada sih perusahaan farmasi yang bikin vaksin di Indonesia kan, ada Bio Farma atau apa itu. Tapi kan banyak yang dari luar kan, impor. Itu kan uang Indonesia keluar tuh, berapa triliun. Perdagangan sebenarnya. Perdagangan. Nah, jadi ujung-ujungnya profit. Sehingga ya emang virus itu ada. Virus itu berbahaya dalam hal persebarannya cepat. Karena apa? Ya flu aja, kalau misal teman-teman flu biasa aja, misal ada yang meler gitu di ruangan, bersin, macu, kayaknya satu ruangan kan kena flu semua. Ya itu kan emang karakteristik penyakit flu ya. Penyakit flu itu kan karakteristiknya flu biasa aja gampang nular, dan COVID pun sama sebenarnya gitu. Sama, ya itu kan flu gitu kan, flu yang diperkuat, ya gampang nular ya wajar. Cuma apakah gampang nular itu berarti mematikan, membunuh orang? Perlu dipertanyakan teman-teman. Karena penyakit yang bisa membunuh kita itu pada saat antibodi kita lemah, tubuh kita lemah, dan komponen-komponen di dalam tubuh kita rusak. Pada saat komponen kita rusak, antibodi kita lemah, regenerasi sel kita lambat, apalagi kita stres.
Stres takut mati, stres uangnya habis, stres anak istri gimana di rumah nggak ada yang ngurus, stres nanti di penjara di dalam rumah sakit 14 hari. Nah, stres itu kan memunculkan hormon yang merusak tubuh kita kan, membuat tubuh kita lemah. Itu yang bikin kita mati. Jadi pada saat kita kena COVID, ya mudah-mudahan enggak ya, tapi ini saya sampaikan. Pada saat kita kena COVID nanti, kita harus nggak boleh stres, nggak boleh takut mati, makan minum yang hidup, makan makanan minum-minuman hidup, kemudian minum obat herbal. Kalau mau mengurangi rasa sakit, mengurangi gejala, ya obat kimia dipersilahkan. Misal COVID itu kan bikin demam, mau demamnya turun, ya monggo minum paracetamol demamnya turun. Tapi itu cuma gejala doang kan, hilangin. COVID-nya nggak hilang, di dalam paru-paru kita masih ada. Nah, ya silakan. Itu kita bicara tentang COVID ya, COVID virus yang direkayasa. Nah kalau teman-teman tahu kan tujuannya, oh ternyata tujuannya profit, tujuannya dagang nih, kampret kita jadi tumbal, ya bener. Dan bukan hanya kita, tapi seluruh masyarakat di dunia ini jadi bukan tumbal sih, jadi pasar untuk membeli produk mereka. Ibarat virus di komputer, kita punya komputer, punya laptop, kena virus, yang bikin virusnya siapa sih? Perusahaan antivirus lah. Perusahaan antivirus bikin virus agar antivirus yang dijualnya laku, kita beli, kita pasang McAfee, kita pasang Smartdash, kita pasang Norton, apalagi tuh antivirus yang ada di di laptop kan, di komputer. Ya kayak gitu aja, sama persis, sesimpel itu. Oke, selanjutnya latar belakang munculnya COVID ya tadi. Oh itu kan di Cina mas, bukan di Amerika. Atau tadi masalahnya Mas Budi bilang Amerika. Iya, tapi kan jaringan ini kan yang nakal kan presidennya gitu kan. Tapi kan jaringan korporasi itu kan global, yang punya itu sebuah keluarga. Mungkin sebuah atau beberapa buah keluarga yang asal gitu kan. Dan mereka sangat super power, mereka punya segalanya. Jadi bahasa gampang itu namanya globalis. Cuma saya nggak akan ngomong terlalu luas di situ. Sekarang kita akan bahas tentang superfood. Tadi saya bilang ada food, ada makanan hidup, makanan mati, dan ada makanan super ternyata. Nah, apakah teman-teman seumur hidup pernah makan makanan super? Makan superfood atau minuman super drink, bukannya extra joss ya, itu saus kimiawi bukan. Nah, kalau kita mau sehat, kalau kita lagi sakit, kita mau sehat, cepat sehat, itu paling bener kalau mau hemat, ya bukan hemat sih, normal itu makan makanan hidup atau minuman hidup. Tapi kalau mau lebih cepat sembuh, itu makan superfood atau super drink. Apa aja itu? Googling aja, tanya ke Mbah Google, itu banyak kok. Biji-bijian. Superfood itu biji-bijian, cari aja di Google ya teman-teman ya nanti. Oh macam-macam, ada biji-bijian, emang harganya mahal sih. Tapi itu superfood dan itu sangat berguna untuk menyembuhkan kita, atau pas kita sehat itu sangat berguna untuk mempertahankan tubuh kita tetap sehat. Super drink, contohnya yang kita minum tiap pagi sore itu loh, white tea, teh putih. Itu teh putih itu sebenarnya super drink loh ya, minuman super. Teh putih, teh pucuknya yang paling fresh dicabut, dijadiin teh. Jadi bukan teh pucuk harum, teh pucuk yang di iklan itu teh biasa, itu cuma namanya doang. Tapi teh yang pucuk itu sebenarnya white tea yang biasa kita minum. Rasanya pun beda, itu termasuk super drink. Nah, teman-teman cari aja di internet super drink lainnya tuh apa aja, buat kalau emang beli mahal atau nggak ada yang jual, buat sendiri. Itu caranya biar kita tetap sehat atau segera sembuh dari penyakit, sakit apapun. Makan, minum super food, at least live food, makanan hidup. Oke, tuh. Selanjutnya tentang jenis-jenis obat herbal. Nah, kita sekarang masuk ke herbal ya. Tadi bicara COVID, bicara tubuh kita, cara kerja tubuh kita, cara memantau tubuh kita biar tetap sehat.
kemudian COVID latar belakangnya gimana, tujuannya apa, vaksin fungsinya apa. Obat kimia nggak akan ada yang bisa nyembuhin penyakit juga, gitu. Penyakit COVID apalagi nggak ada obat kimia, nggak akan ada. Nah, sekarang kita bicara tentang obat herbal. Jadi herbal itu ada 3, aku kurang tahu ya berapa grade, tapi seingatku ada 3 grade. Pertama adalah Simplicia. Nah, obat herbal Simplicia, tapi sayangnya di Indonesia mungkin ya nggak ada yang ngaku kalau obatnya itu Simplicia. Nggak ada yang ngaku, mungkin loh ya, pasti ngakunya semuanya ke level 2, ekstrak. Satunya lagi level apa ya, aku lupa. Pokoknya level 1 Simplicia, level 2 ekstrak, level 3 di atas ekstrak, aku lupa namanya. Di atas ekstrak lah, apa gitu. Bedanya apa? Kalau Simplicia itu simpelnya gini, misal obat herbal dari temulawak misalnya, tanaman temulawak. Ya udah, tanaman itu dipotong, diambil, dikeringin, habis dikeringin terus di blender atau dicacah-cacah, dijadiin serbuk, dimasukin kapsul. Itu Simplicia. Jadi cuma tanaman dikeringkan, dijadiin serbuk, masukin kapsul, dijual. Itu obat herbal Simplicia. Nah, ekstrak itu level 1. Berguna nggak? Manjur nggak? Ya manjur, tapi lama banget. Orang itu cuma tanaman dikeringin doang kok. Ibarat kita makan tempe gitu kan. Tempe dikeringin dijadiin bubuk, kita minum, kita makan. Ya tempe kan gitu kan. Manjur, tapi lama banget. Dan itu harganya murah banget. Harga obat herbal itu murah. Makanya banyak orang-orang yang orang-orang kelas menengah bawah itu kan beli obat herbalnya kan murah-murah ya. Nah itu pasti banyak yang ngeluh. Aku beli obat ini nggak manjur, beli ini nggak manjur. Ya orang harganya murah kok. Nah terus produsennya mikir kan, aduh gimana nih kalau misal gue udah jual murah nggak laku, jual mahal juga tetap nggak laku karena nggak manjur. Berarti kan konsumen butuh kemanjuran, ya toh? Gimana? Pakai bahan kimia. Jadi Simplicia dioplos pakai bahan kimia sehingga kalau orang minum kerasanya manjur. Kenapa? Ya namanya kimia kan mengobati gejala kan. Aku pusing nih minum Pak Bodrek, hilang pusingnya 15 menit atau setengah jam kemudian hilang. Karena gejala yang disembuhin kan. Nah obat herbal pun gitu. Jadi banyak obat-obat herbal palsu yang sebenarnya itu obat-obatan kimiawi yang berbahaya buat tubuh. Karena dosisnya dosis tinggi. Nah itu tuh Bepom tuh yang kerepotan. Kalau boleh sebut tempat, Cilacap itu sumbernya. Obat-obat herbal yang semuanya itu sebenarnya kimiawi berbahaya itu Cilacap. Dan sampai sekarang setiap kali digerebek polisi, setiap kali ditutup, lahir lagi di sini, ditutup, lahir lagi di sini, ditutup, lahir lagi di sini. Jadi ada kartel, ada jaringan obat herbal bawah, level bawah yang berbahaya. Itu ada. Sehingga teman-teman efeknya orang-orang umum di luar itu mikir, wah obat herbal itu nggak manjur. Obat herbal itu obat murahan. Obat herbal itu malah, kalau obat herbal palsu malah membunuh, bahaya. Nah, gara-gara orang macam itu tuh, jadi mindset orang Indonesia itu negatif ke herbal. Baru akhir-akhir ini mulai berubah karena mulai pemain-pemain herbal itu mulai pemain-pemain yang lebih profesional. Itu mulai muncul walaupun banyak yang dijegal. Kayak gitu. Itu level 1, Simplicia. Kemudian level 2, ekstrak. Nah, kalau obat herbal ekstrak itu ibarat apa ya? Kaldu. Kalau kita makan ayam nih, ayamnya direbus lama, ntar kan keluar kaldunya kan, saripatinya, inti sarinya dari ayam itu kaldu. Itu ayam. Nah, kalau herbal, kalau tanaman, akar-akaran, daun-daunan, bunga-bungaan, itu saripatinya namanya ekstrak. Jadi dipadatkan. Nah, karena ekstrak itu sebuah saripati, maka ya lebih manjur jelas. Karena apa? Ya karena bikin ekstrak itu butuh bahannya gede. Contoh, misal kita menghasilkan ekstrak 1 kg. Itu 1 kg ekstrak itu butuh 300 kg bahan baku. Ya gimana nggak manjur, karena dipadatkan dari 300 kg
manfaat 300 kg itu dipadatkan jadi 1 kg. Akhirnya kan lebih manjur daripada Simplicia. Kalau Simplicia kan 300 kg dikeringkan, mungkin menyusut jadi 200 kg, terus dikapsulin. Akhirnya kan kapsulnya banyak banget kan, tapi kan nggak dipadatkan. Makanya Simplicia nggak semanjur ekstra. Itu level 2, ekstrak bahan herbal, entah akar, daun, buah, bunga, kayaknya 3 ini sih, umbi, ya kan? Umbi, biji, umbi, daun, buah, bunga, akar, nah, itulah itu dipadatkan, ekstrak. Ada satu lagi saya lupa namanya, itu ekstrak kemudian diaktifkan. Jadi yang namanya ekstrak tadinya dari tanaman, dari benda makhluk hidup kan, makhluk hidup, di saripatinya diambil, tapi itu belum aktif. Nah, diproses lagi, itu jadi aktif. Namanya apa? Saya lupa. Tapi itu herbal, ya kan? Jadi bukan zat kimia aktif, bukan. Tapi itu herbal yang aktif. Nah, itu lebih mahal lagi. Ekstrak aja udah mahal nih. Ekstrak itu udah mahal kalau dijual. Ya, diaktifkan itu lebih lebih manjur lagi. Nah, kemudian ada level 4, selain diaktifkan, terus diapain? Ditambah makhluk hidup, ditanam di dalam bubuk-bubuk itu atau cairan-cairan herbal itu, ditanam makhluk hidup yang baik. Oh, ada ya makhluk hidup baik? Ya ada lah, tiap hari, atau teman-teman pasti pernah minum kan, Yakult pernah minum kan, atau Yoisi yang baru pernah minum. Itu kan bakteri baik, makhluk hidup yang ada di dalam minuman kita minum baik kan gitu. Nah, itu pun bisa di herbal dimasukin ekstrak, diaktifkan dulu ekstraknya, setelah aktif dimasukin makhluk hidup. Nah, yang kita buat, yang autoimmune care buat itu level 4 teman-teman. Level 4 yang makhluk hidup itu dimasukin ke dalam herbal. Akhirnya apa? Oh ya manjur. Alhamdulillah manjur sekali gitu kan. Karena kita bukan hanya Simplicia, bukan ekstrak, tapi pengaktifan dan pemasukan bakteri baik. Caranya gimana? Fermentasi itu baik. Kalau misal teman-teman mau sehat nih, tapi murah ya, mau sehat tapi murah, teman-teman makan tahu atau makan tempe tapi mentah. Tahu dan tempe itu kan fermentasi, tapi mentah. Sehingga apa? Sehingga bakteri-bakteri pembentuk tahu dan pembentuk tempe yang masih hidup kita makan. Nggak dosa kok makan bakteri hidup. Kalau makan ayam hidup, makan ikan hidup ya mungkin dosa ya kan, harus disembelih dulu kan gitu kan. Tapi kalau makan bakteri hidup nggak ada dalilnya dosa. Itu kalau mau sehat. Jadi makan makanan hidup selain fresh juga emang ada makhluk hidupnya, tapi skalanya skala kecil, skala bakteri. Nah itu fermentasi ya, fermentasi. Dan kita punya di sini di Depublish kita punya ada Morris Care, ada Pulmo Healer, ada Damage Care, ada apa lagi tuh, Liver Care, ada macam-macam lah. Itu kita punya. Artinya apa? Artinya kalau misal teman-teman sakit punya penyakit tertentu atau keluarga di rumah punya penyakit tertentu, itu coba deh bilang ke HC, ya kan? Bilang ke HC, coba HC, aku keluargaku punya penyakit ini atau aku punya penyakit ini, ada nggak obat herbalnya? Insya Allah ada. Kita sediakan dan itu free buat teman-teman. Dan itu bukan abal-abal ya. Biaya produksinya itu mahal teman-teman. Teman-teman mungkin yang udah nyoba Morris Care, insya Allah udah tahu manfaatnya kayak gimana kan, perubahan di dalam tubuh teman-teman lebih baik kayak gimana, lebih enak, lebih segar. Nah, itu biaya produksi Morris Care itu 50.000 per botol teman-teman. Coba bayangin, di luar sana jualan obat herbal sebotol jualannya 50.000, lah kita bikinnya doang biayanya udah 50.000. Ya udah jelas beda kan khasiatnya kan. Itu baru Morris Care, belum obat-obatan yang lain. Ada ya saya hitung gitu, ada obat apa ya? Itu biaya produksinya sampai 120.000 per botol. Biaya produksinya tok loh ya, 120.000 per botol. Kalau hitung-hitungan ekonomi itu mau dijual berapa? Kalau saya mikir ya pasti di atas 1 juta sebotolnya, di atas 1 juta harganya. Dan dulu pun waktu kita masih jualan
dulu itu berarti 2 tahun yang lalu waktu kita masih jualan, itu harga yang saya jual mahal-mahal. Mungkin se-Indonesia obat herbal yang paling mahal yang kita jual itu nggak ada yang lebih mahal lagi gitu. Karena apa? Kualitas. Mahal laris, kompetitor tahu ada izin yang kurang, akhirnya ditutup, ya kan, dicegal. Ya, kita sekarang lagi berusaha membuka lagi biar bisa ngasih manfaat banyak buat masyarakat. Nah, itu tentang obat herbal ya, ada grade-grade. Dan kita punya grade terbaik sehingga kita punya rasa percaya diri. Teman-teman harus punya rasa percaya diri, kita punya amunisi. Amunisi yang kuat, amunisi yang bagus untuk membuat teman-teman sehat. Teman-teman nggak usah takut lagi sama COVID, nggak usah takut lagi sama penyakit-penyakit apapun. Yang penting tadi saran-saran saya teman-teman lakukan. Olahraga, makan makanan sehat, hidup, apalagi superfood. Semua komponen tubuh kita yang diporsir, diistirahatkan, dan semua komponen tubuh kita yang kebanyakan nyantai, disuruh gerak, disuruh jalan. Terus nggak boleh stres, ya kan? Nggak boleh stres, nggak boleh takut mati. Banyak doa lah, banyak sholat, doa gitu, zikir, sehingga nanti pahit-pahitnya COVID itu nempel ke diri kita, sehari mati COVID-nya. Jadi sebelum kita dinyatakan aktif, sebelum kita sakit, penyakit yang masuk, virus yang masuk udah mati duluan. Karena apa? Ya tubuh kita kuat. Kayak Cristiano Ronaldo itu kan ada tuh beritanya. Cristiano Ronaldo positif COVID. 2 hari kemudian Cristiano Ronaldo dinyatakan negatif. Jadi cuma sakitnya 2 hari doang gitu kan. Positif, 2 hari sembuh. Mati nggak? Enggak. Ya kenapa nggak mati? Ya orang dia sehat kok. Dia pemain bola, dia olahraga, makan minumnya teratur, dijaga dan lain-lain. Dia nggak stres, dia positif. Ya virus ganas pun karena diulik kan, dimodifikasi sama orang jahat itu kan, virusnya jadi ganas. Itu pun nggak berkutik sama orang-orang sehat gitu, orang-orang bener gitu kan. Nah kita pun harus jadi seperti itu. Jadi bukan malah kita menghindar, kabur, ngungsi, ketakutan di rumah, isolasi mandiri, padahal nggak sakit gitu kan, di rumah aja, pergi kemana-mana, parno. Wah ya itu sih pecundang gitu namanya teman-teman. Kalau teman-teman berpikir kayak gitu, kamu pecundang. Karena kita harus tetap produktif, kita harus tetap kerja, kita harus tetap ngasih nafkah buat orang-orang, ngasih karya buat orang-orang. Nah yang paling benar ya kita persiapan diri, bukan kabur. Kita mempersiapkan diri segalanya. Dan di perusahaan ini itu udah dipersiapkan untuk obat herbalnya, ya kan? Udah dipersiapkan semuanya. Tinggal tentang perilaku teman-teman sendiri aja nih. Itu nggak bisa perusahaan mempersiapkan, nggak bisa perusahaan bikin aturan-aturan mengekang biar teman-teman olahraga, biar teman-teman jaga pola makan, pola tidur, ya kan? Itu nggak bisa. Itu harus kesadaran dirimu sendiri. Dan di sini poinnya itu yang pengen saya sampaikan, poin utamanya adalah kamu yang bertanggung jawab terhadap umurmu sendiri. Perusahaan bisa memfasilitasi, bisa membantu, saya bisa menasehati, bisa nge-share seperti ini, ya cuma bisa kayak gini. Tapi semua kembali lagi ke teman-teman sendiri. Gitu. Kemudian ada yang bilang tentang virus, wah kan kalau misal fermentasi atau herbal pakai bakteri, kan bakteri kan gede ukurannya. Kalau virus kan ukurannya kecil, kalahlah bakteri sama virus. Karena virus nanti bisa membunuh bakteri dengan mudah, kemudian virus bisa merusak sel tubuh dengan cepat, bakteri kalah cepat. Sebentar, bakteri sama virus makhluk hidup kan? Iya kan? Walaupun virus diperkuat, itu tetap makhluk hidup kan, ciptaan Allah. Nah, coba kita pakai logika deh. Gimana caranya kambing berantem sama gajah, gajahnya mati? Atau gimana caranya tikus berantem sama anjing, anjingnya mati? Kecoa berantem sama apa di atas kecoa? Ayam, ayamnya mati. Logikanya gimana? Kalau makhluk hidup, ya kan, itu yang lebih besar, yang lebih kuat, yang lebih kecil, yang lebih lemah.
Walaupun memang mungkin yang kecil lebih gesit, kalau dipukul gesit, kabur gitu kan. Tapi ya cuma kabur-kaburan doang, dia nggak bisa membunuh yang besar. Sama halnya dengan bakteri dan virus. Kalau bakteri dan virus ditanding kayak gitu, pakai logika sederhana, yang gede yang menang. Walaupun mungkin bakterinya pinter gitu kan, pinter kemana-mana, tapi kalau udah sekali deng sama yang gede, mampus lah dia. Nah sehingga kalau ada orang yang bilang, ini logika sederhana ya, kayak gitu. Kalau ada orang yang bilang virus lebih kuat dari bakteri, dari ukurannya udah beda, lebih besar bakteri daripada virus. Sehingga omongan itu pun kalau nggak ada bukti ilmiah, nggak usah kita dengar. Kita pakai logika sederhana aja. Orang gemuk gede 2 meter lawan anak bayi, sekali injek bayinya mati lah. Logika sederhana. Itu ya. Jadi bisa. Menurut saya, dan saya sangat optimis, obat herbal yang kita buat atau obat herbal teman-teman yang beli di luar sana yang basisnya fermentasi dan diaktifasi, ekstraknya itu teraktivasi, itu ya harganya mahal. Itu bisa untuk membunuh virus secara logika, ya kan? Itu insya Allah bisa. Kemudian yang terakhir adalah tentang action. Nah, ini udah penghujung ya, udah selesai. Jadi saya ingin segala sesuatu dalam 1,5 jam mungkin atau 1 jam lebih yang saya omongin ini, itu teman-teman action, teman-teman lakukan. Karena percuma kalau saya nyocok kayak gini, nyerocos kayak gini, terus teman-teman cuma nonton doang dan teman-teman biasa aja, nggak ada perubahan dalam hidupnya, itu percuma. Maka penting teman-teman harus action untuk kebaikan dirimu sendiri. Termasuk saya di rumah action. Setiap anak saya, Indira itu umur 4 tahun ya kan, dari bayi sampai gede, setiap kali dia demam, berarti kan ada something wrong dong di dirinya. Anakku demam nih, something wrong dari internalnya atau wrong dari eksternal. Cuma kalau namanya anak kecil itu internal nggak mungkin wrongnya rendah. Sakit jantung, sakit ginjal, sakit paru-paru, sakit apa, itu kemungkinan rendah, pasti dari luar. Entah makanan kotor, berarti kan bakteri, entah racun, entah virus. Nah, setiap anakku itu demam, itu langsung tuh tak masukin Moriscare di makanannya, tak campur makan pakai Moriscare. Terus tak kasih NZ Pro, itu bukan buatan autoimun ya, bukan buatan kita, tapi mitra kita di Bandung itu bikin NZ Pro. Kalau dari luar namanya jamu tetes lah ya. Jamu tetes kan ada macam-macam ya. Cuma yang saya percaya ya NZ Pro itu. Nah, itu the NZ Pro, terus dikasih juga makanannya makanan super food. Jadi super food salah satunya beras hitam, beras coklat. Kan beras kan ada beras putih, beras merah, beras coklat, beras hitam. Nah, saya makan sehari-hari itu dioplos 3 ini, beras hitam, beras coklat, beras merah, itu saya oplos. Saya jarang banget makan beras putih, itu jarang, beras. Kemudian ya makan makanannya yang super food sama makanan hidup, jus dan lain-lain. Tidurnya yang banyak, karena tubuh itu butuh, untuk melawan musuh yang ada di dalam tubuh kita itu butuh tidur. Agar apa? Ya agar semua energinya itu terkumpulnya di antibodi kita atau di sistem imun kita untuk melawan virusnya. Tapi kalau kita nggak tidur, kita lagi nggak enak badan nih, tapi kita nggak tidur, itu energi kita ngalirnya nggak kemana-mana, ke otot iya, ke mata iya, ke pikiran iya, kita mikir sesuatu, kita melihat sesuatu, kita jalan ke sana kemari, sehingga tubuh kita nggak punya energi yang cukup untuk membunuh virus, membunuh bakteri. Maka kalau teman-teman sakit atau keluarga sakit itu suruh perbanyak tidur. Selain tadi makan obat herbal, obat kimia untuk ngilangin gejalanya sementara, seperti itu. Dan satu lagi, kita harus belajar jadi kurang pergaulan. Dulu orang-orang yang belum ada internet atau internet awal-awal, HP masih HP jadul, belum ada Android, itu mereka berusaha untuk bergaul gitu kan, berusaha untuk up to date informasi tahun 2000-an,
tahun 90-an, 2000-an awal, 2000-an akhir itu berusaha update informasi. Semakin banyak informasi-informasi dari luar sana yang dia tahu, dia makin keren, ya kan? Tapi kalau sekarang enggak, teman-teman malah harus belajar menjadi kuper, kurang pergaulan, kurang informasi. Kenapa? Karena sangat banyak informasi di luar sana yang menjejeli HP kita, menjejeli otak kita. Informasi-informasi sampah yang enggak kita butuhkan itu terlalu banyak. Alhasil apa kalau teman-teman terhanyut di portal-portal berita, sosial media, di forum-forum yang itu nggak menghasilkan uang buat teman-teman, nggak menghasilkan kebahagiaan real buat teman-teman. Hasilnya apa? Stres. Banyak informasi-informasi yang sampah, yang negatif, yang justru malah membuat kita stres. Dan terkait dengan kesehatan, itu membuat kita gampang sakit. Jadi, batasi. Teman-teman harus belajar menjadi orang yang kurang bergaul, khususnya bergaul secara jempol, secara HP, itu kurang ya. Tapi perbanyaklah pergaulan di dunia nyata. Ke teman kita ngobrol, ke rekan kerja kita ngobrol, ke tetangga kantor ngobrol, ke tetangga rumah ngobrol. Perbanyaklah bergaul di dunia nyata. Untuk apa? Agar kita bahagia. Karena pergaulan yang benar adalah pergaulan dua arah. Ada interaksi dua arah, bukan kepo, bukan pergaulan satu arah. Kita tahu info ini, tahu info ini, tahu info ini, tahu ini, tahu ini. Oh COVID gini, oh COVID gitu, hoax ini. Kita tahu tapi satu arah semua. Itu justru malah membuat kita stres, membuat kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang jujur, mana yang bohong, mana yang hoax, mana yang real. Kita nggak tahu itu semua. Dan itu wasting time. Itu menghabiskan umur kita sia-sia, nggak ada faedahnya. Jadi lebih daripada kayak gitu, lebih baik kita membatasi diri dari berita-berita apalagi negatif dan memperbanyak interaksi sosial yang sifatnya dua arah. Ya bisa tatap muka, bisa lewat HP, video call, WA, chat, yang penting dua arah lah, diperbanyak waktunya. Oke, saya kira cukup sekian apa yang ingin saya sampaikan. Insya Allah udah terpenuhi semua, udah saya sampaikan. Nanti teman-teman kalau saya ngomongnya terlalu cepat atau ada yang lupa, kan namanya video ya, itu kan bisa ditonton ulang, ya kan, bisa ditonton ulang. Dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat buat wawasan kita bersama. Kalau keluarga pengen ditunjukin video ini boleh teman-teman. Kalau teman-teman merasa video ini sangat berguna ke keluarga ditunjukin, silakan. Tapi kalau non keluarga dan non karyawan kita, non keluarga besar kita, itu saya rasa jangan. Karena dari tadi kan saya nyebut merek, ya kan, nyebut orang, nyebut negara gitu. Terlalu beresiko lah. Buat saya pribadi itu terlalu beresiko, buat perusahaan kita juga beresiko. Jadi daripada nanti dihujat, dinyinyir atau diapain lah sama orang-orang yang nggak suka, lebih baik ini jadi rahasia internal kita aja. Oke, selamat bekerja, tetap sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.